sahabat Ayu, apa kabar? Sehat selalu ya? Saya Dr. Novi Gracia, SPOG. Kebetulan tadi juga Mbak Ardini sudah memperkenalkan, saya seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi atau kebidanan dan kandungan. Nah, tadi Mbak Ardini mengatakan bahwa beredar di sosial media, siapapun bisa upload atau posting tentang informasi yang ada. Nah, sekarang kita harus telusuri lebih lanjut bagaimana sih cara merawat area kewanitaan yang tepat dan benar. Tentunya tidak merugikan informasi yang diberikan oleh sumber Ayu ID untuk para sahabat Ayu. Tentunya seorang wanita yang pada saat usia pubertas sampai sebelum menopause atau reproduktif itu akan mengeluarkan lendir. Nah, itu usia menopause akan lendir yang dikeluarkan akan berkurang. Oke, dokter. Otomatis pada saat banyaknya lendir kadang-kadang membuat seorang wanita kurang nyaman. Betul. Merasa basah banget. Atau bahkan kalau memang terinfeksi bisa ada rasa gatal, tercium bau-bau yang kurang nyaman. Nah, jangan lupa sahabat Ayu harus pintar-pintar mungkin merawatnya karena ini adalah aset seorang wanita. Betul banget. Dari lahir sampai setelah menopause pun harus kita jaga. Jadi seorang wanita itu harus bersih, harus bisa merawat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nah, bagaimana khusus untuk area kewanitaan berbeda? Karena tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, area kewanitaan itu akan mengeluarkan lendir. Dan kalau misalnya basah dan kita tidak merawat, seringkali bakteri-bakteri atau jamur tumbuh di area kewanitaan. Memang betul, area kewanitaan bukan area yang steril. Kalau steril itu misalnya dari seluruh tubuh itu ada kuman-kuman yang memang jumlahnya minimal. Tapi kalau di area kewanitaan memang ada bakteri yang khusus hidup memang untuk menjaga supaya tidak terinfeksi oleh bakteri lain. Oke. Tapi itu bakterinya aman sebenarnya? Aman, khusus memang di area kewanitaan. Dan itu tidak boleh dibasmi. Sebab kalau kita basmi seluruhnya sehingga menjadi bakteri yang memang hidup di area tersebut, akan timbullah misalnya jamur. Kita sebut dengan yang kalau putihan-putihan itu yang disebabkan oleh candidiasis ya kalau kedokteran bahasa kedokterannya itu rasanya gatal sekali dan kadang-kadang seorang wanita tidak tahan jadi tanpa sadar menggaruk area kewanitaannya dan lalu apa timbul bisa luka. Benar. Nah, timbullah bakteri-bakteri yang lain ikut bergabung di situ. Jadi infeksinya tidak satu, tapi ada berbagai macam. Bagaimana cara merawatnya tadi? Otomatis kita harus rajin ganti pembalut. Jangan karena sayang dengan pembalutnya di extend yang harusnya 4-6 jam sekali. Ini masih sedikit, ntar deh 12 jam lagi deh. Aduh. Apalagi zaman sekarang anak kos, belum dikirim uang nih sama mamanya atau bundanya, irit dulu 12 jam. Padahal dengan pembalut yang lama dipakai akan menimbulkan risiko infeksi. Biaya berobatnya jauh lebih mahal ya dokter daripada hanya sekedar mengganti pembalut tadi harus 4-6 jam ya berarti sahabat Ayu ya. Selain itu ada lagi, kita juga harus pandai untuk membersihkan dengan produk-produk yang memang ada di pasaran. Dan tentunya tidak sembarangan. Karena ada memang produk yang membasmi seluruh bakteri atau kuman yang ada di area kewanitaan. Memang tujuannya untuk pengobatan, ada yang untuk menjaga. Nah, kalau kita mau gunakan setiap hari, mau berapa kali pun, itu silakan kalau memang pH-nya sesuai dengan area kewanitaan kita. Jangan lupa ya, kalau kita menggunakan sabun itu pH-nya basah. Basah itu berarti udah di atas 7. Nah, tapi kalau menggunakan pembersih area kewanitaan, karena memang pH di area kewanitaan itu sifatnya asam. Jadi gunakanlah yang 3,5 sampai 4,5.
Oke, berarti memang area itu bakteri bisa hidup dengan baik ya, dengan Ya. pH yang asam, yaitu 3,5 tadi ya. Oke. 3,5 sampai 4,5. Jadi memang bakteri yang baik timbul di area kewanitaan tersebut. Sebenarnya Oke. memang bakteri itu ada di mana-mana. Betul. Di area Bahkan mulut, wajah di ada area ya. khusus itu ada bakterinya masing-masing. Oke. Nah, kalau di area kewanitaan kita harus pintar-pintar. Oh, dilihat nih, Hmm. saya mau beli produk tertentu, baca dulu reviewnya, baca Betul. dulu produknya ini untuk apa. pH-nya kita harus lihat. Saya tidak membunuh bahan yang memang normal. Seorang wanita juga jangan sembarangan, misalnya sudah katakanlah usia berpas di mana timbul rambut di area kewanitaannya, jangan semena-mena untuk membasmi seluruhnya atau menghilangkan seluruh rambut yang memang timbul, karena kadang-kadang malah timbul infeksi karena tindakan kita yang salah. Oh gitu, Cara yang baik. salah, atau cara misalnya kita menggunakan waxing itu produknya yang tidak sesuai atau menimbulkan alergi, atau kain yang digunakan dipakai oleh beberapa orang itu akan Itu bahaya banget ya dokter ya. infeksi. Jadi kalau menggunakan bedak atau obat-obat yang khusus untuk di wajah itu sangat berbeda sebenarnya. Oke. Karena rambut memang ada yang tidak nyaman ya. Soalnya banyak sekali rambut di area kewanitaan. Mau dikurangi silakan. Tapi tadi saya bilang pilihlah tempat yang memang ahlinya dan tempat yang bersih supaya untuk melakukan waxing atau membersihkan area kewanitaan yang ditumbuhi rambut memang benar-benar terjaga. Kalau tadi jerawat itu disebabkan oleh satu, bisa infeksi memang alat-alat yang digunakan tidak steril. Oke. Atau dua, keahlian dari terapisnya yang kurang baik sehingga rambut-rambut yang harusnya terangkat sampai akar tapi malah tertinggal akar rambutnya. Dan begitu sudah diangkat rambutnya dan tertinggal akar rambut, maka ada saluran yang terbuka. Oke. Disitulah timbul bakteri-bakteri yang akan masuk, sehingga pada saat bakteri masuk timbul seperti jerawat. Sebenarnya jerawat pun sama sih prinsipnya. Itu adalah infeksi. Kadang-kadang ada nanah. Bisa juga jerawat yang hanya komedo. Tapi kalau sudah ada nanah, artinya sudah ada infeksi. Begitu juga di area kewanitaan kalau ada jerawat. Kadang-kadang benjolan di area kewanitaan disebut jerawat saja. Padahal ada benjolan lain. Banyak ya? Kita sebut dengan kutil kelamin. Aduh, apalagi sih itu dokter? Benar-benar meluat pada kita ada kontak seksual yang memang sebelumnya terinfeksi dengan kutil kelamin tersebut. Kalau bahasa kedokterannya kondilom acuminata. Nah itu biasanya akan tertular pada saat berkontak. Ada yang jelas ada kontak fisik, itu akan menimbulkan infeksi tersebut yang biasanya ini akan disebabkan oleh virus namanya human papilloma virus atau HPV ya dokter ya. Dan Oke. HPV itu ada berbagai macam tipe. Nah otomatis kita benar-benar harus memilih tempat untuk melakukan waxing tadi. Oke. Kalau ditanya supaya bersih, apakah aman dilakukan waxing, pencukuran, boleh dilakukan tadi benar-benar dengan alat yang baru dan terapis yang baik dan tidak berganti-gantian dengan orang lain. Oke. Gitu ya. Tidak mencoba mengobati sendiri karena untuk menggunakan salisil asam salisilat itu memang biasanya untuk mengeringkan. Nah, pada saat di area kewanitaan berbeda. Kalau memang tidak hilang juga, kemungkinan yang tadi disebutkan, kalau memang itu jerawat yang disebabkan rambut-rambut yang tidak keluar, biasanya dokter akan memberikan dulu antibiotik, entah antibiotik yang memang krim atau salep yang dioleskan, atau memang butuh tindakan mengeluarkan akar rambut tadi. Seringkali akhirnya tidak keluar. Dan itu akan ada benjolan terus. Oke, jadi memang harus diperiksakan secara khusus ya dokter. Kadang-kadang nggak bisa cuma dibersihkan
biasa aja gitu ya. Iya. Oke. Saya sering mendapatkan tuh pasien pasca operasi sesar, misalnya ibu-ibunya atau neneknya itu, ayo ini pakai dioleskan di area perut, dan pas saat kontrol, pas minggu depannya ya, jadi seminggu pasca lahiran itu kulitnya luka-luka. Oh, iritasi. Iritasi begitu memakai sirih tersebut kering sekali kulit. Oh, Sedangkan di area wanita tidak boleh sekering itu, karena kan untuk godokan itu kita tidak mengatur pH, Betul. Terus ingredientsnya apa saja. Jumlah daunnya yang direbus juga kita nggak tahu ya. Seringkali ini jadi malah membuat infeksi dan berasa kok kering sekali. Memang betul. Kalau kita oleskan sirih saja di kulit itu bisa sampai mengelupas. Oh, Dan gitu ya? si pasien mengeluhnya, kok saya gatal-gatal ya kulitnya. Pas saya buka, oh iya, ibu pakai ini enggak, pakai sirih enggak, dengan olesan yang dibuat sendiri ya. Iya pakai. Oh iya, ini di stop aja, karena dia campur berbagai macam. Kita nggak tahu takarannya ya. Seperti luka. I Nah, see. begitu juga di area permukaan. Kenapa kita hari ini harus repot-repot menggodok Bener banget. dan membuat sendiri, padahal sudah ada produk-produk yang memang dijual di pasaran, yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM ya, untuk diteliti sebelumnya apakah ini sesuai atau tidak. Kenapa kita tidak gunakan? Jadi pada saat setelah waxing atau mencukur, biasanya itu kulit-kulit ada yang namanya saluran-saluran akan terbuka. Tadi yang iya, benar-benar. Pori-porinya ya. Ya, pori-porinya lebih lebar, begitu. Satu, scrubbingnya tidak steril atau tangan terapisnya tidak bersih. Oke. Bahkan obat-obat yang dari scrub itu malah masuk ke dalam area yang dilakukan pencukuran atau waxing. Oke. Lebih baik kalau memang mau scrub itu tidak di saat yang sama, karena tadi akan mempermudah kuman-kuman atau bakteri masuk ke dalam pori-porinya tadi dan menyebabkan iritasi. Akar rambut akan terjadi. Oke, baik. Jadi kira-kira tuh dok, jedanya berapa hari tuh dari kita selesai waxing sampai kita mau misalnya melakukan scrubbing gitu? Jaraknya kalau 7 hari itu folikel akan udah menutup ya, jadi sudah kalau mau dilakukan scrub nggak masalah, tapi tidak pada saat hari yang sama.